Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon IPNW Ananda, Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asalis. Di sini hadir juga Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, Istri Tiang Umi Oriza Satifah. Yang Tiang hormati rekan-rekan Masyaykhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon di Anjani, para tuan guru, para tokoh, para ustadz, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jelek samangkin niki tiang pelungguh sami niki diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebulan kita berpuasa. Makin di bulan Syawal niki kita mengadakan silaturahmi, pengajian silaturahmi, yang mana pengajian silaturahmi niki dimulai oleh Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliaulah guru besar kita semua yang mengumpulkan kita di dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Organisasi yang didirikan oleh beliau 73 tahun yang lalu. Nini Maulana Syekh mendirikan organisasi niki sebagai wadah untuk mempersatukan kita menjadi saudara di dalam Nahdlatul Wathon. Nini Maulana Syekh juga mengumpamakan tiang pelungguh sami niki sebagai anak dah, sebagai benihan Nahdlatul Wathon, putra putri Nahdlatul Wathon, sebagai al-awfiya wal ukala. Nika bahasa-bahasa Nini Maulana Syekh kepada tiang pelungguh sami. Jadi walaupun tiang sebagai cucu dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, di saat kita berorganisasi berarti tiang pelungguh sami niki adalah saudara. Di saat kita bersaudara, kita harus taat kepada orang tua kita. Ini Maulana Syekh menggambarkan diri beliau sebagai ayah dah, sebagai ayahan handa. Berarti beliau sebagai orang tua kita. Sudah sewajarnya kita sebagai putra putri beliau, sebagai saudara harus taat dengan apapun perintah wasiat yang beliau tinggalkan kepada kita, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, seperti di dalam wasiat renungan masa pengalaman baru beliau. Ini Maulana Syekh telah banyak mengajarkan tiang pelungguh sami, masyayikh mahat yang makin niki, baik itu alumni mahat, abituren mahat dari zaman beliau, dari yang pertama sampai sekarang. Alhamdulillah Nini Maulana Syekh selalu sangat mencintai kita semua warga Nahdlatul Wathon. Bukti cinta beliau Nabi, beliau setelah mendirikan madrasah NWDI, kemudian beliau mendirikan madrasah NBDI, NWDI untuk putra, NBDI untuk putri. Kemudian beliau mendirikan satu-satunya organisasi yang didirikan beliau yang bernama Nahdlatul Wathon. Beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon ini sebagai wadah untuk menyatukan seluruh jamaah Nahdlatul Wathon, untuk menyatukan seluruh madrasah-madrasah Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah pada hari ini madrasah Nahdlatul Wathon yang tersebar dari Sabang sampai Maroke nika berjumlah 2.427 yang tersebar. Itu juga termasuk dalam majelis ta'lim Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah semua itu karena karomah dari guru besar kita semua ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah umuna bisa rauh ke tengah-tengah kita semua. Itu adalah suatu keberkahan kepada pelungguh sami di tempat niki dirauhin oleh beliau sebagai putri pendiri Nahdlatul Wathon yang sangat mati, yang sangat taat, yang sangat cinta kepada orang tuanya, yaitu Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Makanya Nini Maulana Syekh menjuluki umuna sebagai pepadu Dato' Abdul Majid.
Nggih, karena begitu sayangnya Nenek Maulana Syekh kepada Ummuna yang sangat luar biasa. Akhirnya Ummuna diberikan surat kuasa oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah Ummuna, perjuangan beliau selama 21 tahun nggih. Kalau kita keluar ke luar daerah nggih, ke Kalimantan nggih, ke Sulawesi nggih, perjalanan kita tidak ada yang sebentar nih ke. Perjalanan kita bisa 8 jam nggih, bisa 14 jam baru sampai di suatu tempat yang alhamdulillah di tempat itu ada madrasah Nahdlatul Wathon. Begitu itu yang bertanya, siapa yang mendirikan Ummuna? Sangat luar biasa. Ummuna mendirikan madrasah di semua tempat dari Sabang sampai Maroke karena kegigihan beliau untuk menjaga, untuk melanjutkan perjuangan dari ayahanda beliau, Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pelungguh Sami di sini semua cinta kepada Nenek Maulana Syekh. Tentu pelungguh cinta. Alhamdulillah. Hadir pelungguh HDNW kemarin? Semua atau sebagian niki? HDNW kita adakan tanggal 7 bulan 3. HDNW ke-73. Kenapa kita mengadakan HDNW? Sebagai kesyukuran kita kepada guru kita Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang telah mengumpulkan kita, yang telah membuatkan kita sebuah wadah yang bernama Nahdlatul Wathon. Beliau telah membuatkan kita wadah yang luar biasa untuk kita berkumpul. Sudah sewajarnya kalau ada HDNW yang ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, tanggalnya, tempatnya dan lain sebagainya, sudah kewajiban pelungguh Sami hadir untuk memeriahkannya, untuk meramaikannya sebagai tanda syukur kita semua sebagai murid-murid beliau. Tanda syukur tiang pelungguh Sami niki menjadi warga NW, bersyukur kepada beliau. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Guru besar kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menempatkan seorang waliullah di Lombok niki, di Nusa Tenggara Barat, tepatnya lagi di Lombok Timur di tempat pelungguh Sami. Harusnya orang Lombok Timur itu lebih bersyukur daripada Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Menjadi raja para wali, harusnya pelungguh Sami bersyukur adanya beliau. Terus pelungguh didirikan lagi sebuah organisasi tempat kita berkumpul. Harusnya pelungguh Sami Lombok Timur niki jadi depan. Apapun kegiatan organisasi Nahdlatul Wathon, pelungguh Sami Lombok Timur ini harus lebih kompak daripada yang lain. Pelungguh Sami ini harus terdepan. Pringgabaya dan lain sebagainya ini harus paling depan. Apapun kegiatan organisasi, pengurus-pengurus organisasinya itu harus lebih hebat dari yang lain. Karena NW lahir di Lombok Timur. Alhamdulillah Ummuna Al-Mujahidah As-Solihah Al-Barrah mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Beliau sejak zaman pendirinya selalu mengikuti arahan ayahanda beliau. Karena Zainuddin Sani niki, Sapidato niki, tiang masih kecil dulu tiang selalu lihat, tiang selalu mendengar Ummuna dipanggil, Rehanun ngene, anakku ngene, dikasih oleh Nenek Maulana Syekh. Enggih mami, ngiring. Beliau tidak pernah melihat muka Nenek Maulana Syekh. Beliau selalu nunduk, selalu begini Ummuna.
Tiang selalu di dekat Nini. Kadang-kadang tiang senderan kayak anak tiang baru di Nini. Itu tiang. Umuna lagi dikasih penjelasan baik organisasi, madrasah dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini Maulana se bahasa noleh di sini kecamatan ni ngene ruang toko NW Rehanon. Onggih mami ngene tanbih onggih. Gitu. Itu luar biasa. Secara detail ini Maulana se menjelaskan komunitas yang hanya mendengar gitu. Nah, kenapa Umuna sampai mengadakan pondok pesantren Syekh Zainuddin? Karena cinta beliau kepada ayahanda beliau. Biar perjuangan Nahdlatul Wathon ini tidak terputus. Biar perjuangan Nahdlatul Wathon ini beliau jaga, beliau rawat. Karena cintanya beliau kepada ayahanda beliau. Karena cintanya beliau kepada peninggalan ayahanda beliau. Pelunggu Sami di Pringgabaya niki harusnya paling banyak warga NW-nya. Saling tenak. Karena bagaimana Umuna memperjuangkan Nahdlatul Wathon ini luar biasa. 21 tahun beliau berkeliling dari desa ke desa, dari dasan ke dasan. Beliau memimpin Nahdlatul Wathon. Dari desa kelahiran beliau di Pancor dulu, beliau memimpin sampai akhirnya ke Anjani. Makanya Sayar Tiang dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat Umuna tetap setia. Beliau sangat setia kepada ayahanda beliau. Beliau sangat setia kepada Nahdlatul Wathon. Beliau sangat setia kepada Pelunggu Sami, jamaah Nahdlatul Wathon, murid-murid ayahanda beliau. Tinggal apakah Pelunggu Sami setia kepada Nini Maulana Syekh? Apakah Pelunggu Sami setia kepada Nahdlatul Wathon? Apakah Pelunggu Sami setia kepada Umuna? Selama 21 tahun beliau memimpin Nahdlatul Wathon. Cukup Pelunggu Sami yang menjawab di hati Pelunggu Sami masing-masing. Kalau masih ada yang kurang, tunas. Kita sekarang sama-sama perbaiki. Umur Nahdlatul Wathon berapa? 73 tahun. Bukan usia bebeak, bukan usia anak-anak, bukan usia remaja, bukan lagi dewasa. Sudah sepuh Nahdlatul Wathon usia 73 tahun. Sudah saatnya Ananda berbakti, bahasa Nini Maulana Syekh. Kita semua ini sudah saatnya kita berbakti kepada Nahdlatul Wathon, berbakti kepada arahan Nini Maulana Syekh. Kita harus kompak. Cukup Pelunggu Sami memegang trilogi perjuangan, yakin, ikhlas dan istiqomah. Ini sebagai landasan kita berjuang. Kita harus yakin dengan guru kita, Ninida Al-Mafurlah, Bapak Maulana Syekh. Kalau masih ada kita ragukan di Nahdlatul Wathon, masih ada pemimpin yang kita ragukan, berarti Pelunggu Sami tidak yakin kepada Nini Maulana Syekh. Keyakinan kita tuh harus kepada pendirinya dulu, kepada guru besar kita. Kita harus yakin kepada Nini Maulana Syekh. Dengan wasiat-wasiat beliau yang beliau tinggalkan, dengan madrasah dan lain sebagainya, baik fatwa beliau secara lisan maupun secara tulisan. Kita harus yakin semuanya. Dan kita harus kompak. Tiang tunas pada Pelunggu Sami, jamaah Nini Tiang. Pelunggu Sami niki bukan jamaah Tiang. Tiang hanya melanjutkan. Zainuddin Sani niki cuma merbot di NW niki. Sering Tiang sampaikan Tiang niki hanya merbot, melanjutkan. Zainuddin Sani niki, Zainuddin kedua niki sebagai penerus, sebagai pewaris perjuangan ini Maulana Syekh untuk merawat Nahdlatul Wathon, untuk menjaga Pelunggu Sami agar kita semua masuk di dalam doa beliau. Apa doa ini Maulana Syekh di setiap awal pengajiannya? Agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, ya Allah, kata beliau, agar semuanya mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi doa beliau yang kedua, agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bighairi hisab. Semoga kita semua masuk dalam doa beliau nggih. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita bisa masuk? Kita harus taat kepada beliau. Kita mengakui guru kita semua adalah seorang waliullah.
Kita semua warga Nahdlatul Ulama ini pertama harus bersyukur. Yang kedua, pelungguh sami niki harus benar-benar mencintai Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Guru Ihsan Sapar. Nini Maulana saya menggambarkan di dalam buku wasiat ini seperti imam. Kalau imam mulai takbirnya, maka makmum mulai pula. Niki imam baru Allahu Akbar. Makmum wah pelai berjulu, wah sujud wah bersalam. Yang tidak mau bahas sebenarnya, cuma supaya pelungguh sami paham, gih ampura, supaya pelungguh sami paham, gih. Karena semua kegiatan organisasi sekarang live, karena pengurus wilayah 37 provinsi ingin melihat pengajian dari ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi contoh pilkada, begitu imam mulai takbir, pada bingung. Mulai takbir itu wah sujud berjulu, kembali sujud. Wah 2 tahun terbaru kancan ni. Kempe niki wahara genset tuh nih. Niki wahara kelas. Niki wahara sumur bor. Niki wahara tunjangan guru. Berarti pelungguh sami begitu takbir imam harusnya kembali menjadi makmum di rumah sendiri yang bernama Nahdlatul Ulama. Begitu kita di dalam Nahdlatul Ulama, kita sedang berorganisasi, pelungguh sami kebetulan sudah sempat keluar, tapi begitu pelungguh dengar imam baru mulai takbir, kembali sembayang malik lemudin imam mulai takbir, kan sesuai wasiat Nini Maulana. Kalau imam mulai takbirnya, maka makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Tiang tunas ke depan, gih. Tiang tidak akan bicara banyak di hal-hal politik, tapi pelungguh sami harus pahami jati diri pelungguh. Saya ini orang NW, saya ini murid Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sekarang instruksi pimpinan ini, bismillah tawakkaltu alallah, jalankan dia. Marak bahasa Nini Maulana Syekh yang sering menasihati tiang di saat kecil. Zainuddin Sani bahasa beliau era namun me urus madrasah sini di Pancor dulu. Namun me urus NW era me ikhlas nggih nini. Laun sang deko bau beng anta apa lagu Allah beng anta hadiah laun bahasa beliau. Cokok pokok me ikhlas wah. Gawe angku NW sini, me jaga NW sini insya Allah. Itu bahasa Nini Maulana Syekh. Tiang ingat di saat yang SD, terus di saat yang sanawiyah di Pancor, beliau sering mengulang-ulang. Beliau panggil tiang ngobrol, tiang berdoa. Itulah Nini Maulana Syekh. Alhamdulillah beliau sangat luar biasa. Gih, Nini Maulana Syekh itu sangat luar biasa. Karomah beliau sangat banyak. Beliau juga sering menceritakan karomah guru-guru beliau. Beliau ulang-ulang bagaimana Syekh Hasan Masyad, bagaimana Syekh Amin Al-Qutbi, beliau ulang-ulang bahas di pengajian-pengajian beliau. Yang paling sering beliau bahas juga di pengajian Majelis Dakwah Hamzan Wadi yang beliau dirikan di Pegedengan beliau di Pancor dulu, yang sekarang Musola Al-Mujahidin di sana. Yang megang makin adik tiang ketua wilayah Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin. Beliau sering menyampaikan ke NW-an. Bagaimana kita ber-NW, bagaimana pesan guru saya, bagaimana pesan guru saya, bagaimana pesan guru saya ini hebat. Beliau ceritakan semua di sana. Biasa sebelum majelis nikah pengajian, biasa mami tiang dulu. Beliau pengajian waktu saat beliau menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau bukan hanya pengajian ke NW-an kalau mami tiang, biasa dia pengajian. Makanya dipanggil Tuan Guru juga beliau dulu. Beliau banyak mengisi-ngisi pengajian. Beliau mengisi pengajian. Di saat Nini Maulana saya mau keluar, baru beliau ihtiram
Beliau selesaikan pengajian terus baru Nini Maulana Syekh sambut pengajian. Isi pengajian Nini Maulana Syekh itu selalu ke NW-an. Kadang beliau sambung ke kaidah para ulama, baik itu usul fiqh dan lain sebagainya, beliau sampaikan. Ini NW. Zainuddin Sani kecil pernah bertanya kepada beliau, kenapa Pelunggu sering membahas ke NW-an ini kalau di pengajian pribadi Pelunggu di Gedeng. Agen dengan NW ini jemaah arak ni isina cerita keturunanna bija jarina agan arak sini cerita angya bahasa ini Maulana Syekh. Agan jemaah wah dek nara aku agan dah tahu NW ini kata beliau. Laun dek nak tahu NW ngelemok ya. Itu makanya beliau ulang-ulang supaya murid-murid beliau terus terpatri dalam hati beliau ini NW nanti sampai ke keturunan-keturunannya. Itu maksud dari Nini Maulana Syekh. Nah itulah yang lanjutkan menjadi majelis dakwah Hamzan Wadi 2 yang insya Allah sudah lama libur. Kemarin di bulan Ramadan sudah 2 kali kita majelis di kantor pengurus besar Nahdlatul Wathon di Mataram, Jalan Pejanggi nomor 17 nggih, di dekat lapangan Sangkareang nika tempat kantor pengurus besar Nahdlatul Wathon. Di situ pengajian majelis dakwah Hamzan Wadi 2 setiap hari Rabu. Besok dimulaikan lagi tanggal 1 April dimulaikan lagi. Ini sudah libur lebaran, tanggal 1 April kita mulai lagi kata pengurusnya nggih. Pengurus majelisnya ada, ketuanya Tuan Guru Sahri Ramadan, sekretarisnya Dr. Tuan Guru Fikri nggih. Nah, ini ke pengurusnya ada Tuan Guru Mas Mahat, semua masuk jadi pengurus di majelis niki. Insyaallah kalau Pelunggu Sami kayun hadir nggih, niatkan Pelunggu Sami hadir di majelisnya Nini Maulana Syekh nggih. Karena beliau yang memulai, sama kayak silaturahmi niki Nini Maulana Syekh yang memulai. Jadi Pelunggu Sami hadir di majelis niki, hadir di majelis beliau. Karena beliau yang pertama mengadakan majelis taklim, majelis pengajian dan lain sebagainya. Itu Pelunggu harus taat nggih. Harus taat. Alhamdulillah Nini Maulana Syekh selalu mendidik murid-murid beliau bagaimana berjuang di Nahdlatul Wathon. Makanya saya mahat di zaman hayat beliau nika atau guru-guru juga pasti disuruh misalnya 45 menit 1 jam pelajaran, sisa paling pelajarannya setengah jam, 15 menitnya itu pasti membahas ke NW-an. Memang itu pekayunan beliau dulu. Itu pekayunan Nini Maulana Syekh dulu, selalu itu. Selalu dan selalu. Ya semua itu karena kecintaan beliau kepada Nahdlatul Wathon, kepada gurunya. Di Hadi Nahdlatul Wathon kemarin ke-73 bagi Pelunggu yang tidak hadir nggih, yang membaca mukadimah wasiat dari Nini Maulana Syekh di sini nggih, mukadimah wasiat dari beliau di sini. Niki bahasan beliau peringatan penting bahasa Nini Maulana Syekh di sini. Organisasi NW adalah ciptaan gelora NWDI dan NBDI. Ini ke madrasah maksudnya. Untuk melebarkan sayap pendidikannya. Karena itu wajiblah bagi benihan putra-putri NWDI dan NBDI bersama-sama aktif membela, memperjuangkan cita-cita Nahdlatul Wathon sekuat tenaga. Tapi bahasa Nini Maulana Syekh di sini sekuat tenaga. Nggih. Pelunggu Sami kalau ada perjuangan, ada instruksi pengajian, baik itu hultah, baik itu silaturahmi dan lain sebagainya, ramaikan dia. Apalagi ke Anjani, ke tempat niki juga, ke Anjani dan ke tempat lain, ramaikan dia. Pelunggu Sami dari kecamatan lain misalnya, sedang bukan jadwal kecamatan Pelunggu, kalau Pelunggu mau hadir, hadir. Niatkan diri Pelunggu ibadah, ngiring guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Pelunggu Sami niki Pringgabaya niki lek Lombok atau Kalimantan? Lombok. Anjani jauh. Mataram jauh. Umuna jarang le Lombok. Sebentar-bentar beliau di Kalimantan 2-3 minggu.
Di saat yang ke Kalimantan, Sulawesi, ke Batam dan lain sebagainya, jalannya marah ulah nih kemudian. Tiang tanya pengurus dulu zaman umumnya gimana? Dulu zaman umumnya niki masih tanah Maulana kata. Makin wah aspal nepengin niki entan. Seberat belok si jauh. Perjalanannya jauh sekali. Niki. Arak masa mahat sekek milu. Baru setengah jalan ngutaan. Arak. Umuna dulu masih jalan tanah beliau lalui keluar daerah karena cinta beliau kepada ayahanda beliau dan perjuangan ayahanda beliau yaitu Nahdlatul Wathon. Pelunggu Sami sekedar diminta hadir sila insyaallah. Itu. Mereka yang fasik atau menghalanginya adalah meninggalkan wajib bahasa ini meninggalkan wajib dan meninggalkan kewajibannya sendiri. Kewajiban murid kepada guru Nabi itu kan kewajiban sendiri pelungguh meninggalkan. Kewajiban kita berorganisasi lain, kewajiban pelungguh Sami kepada guru harus taat. Guru besar kita siapa? Nini Da Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita cinta kepada beliau nggih? Kita cinta kepada umuna nggih? Ya makanya sila nggih mulai mangkin tiang Zainuddin Sani nggih dengan segala kerendahan hati tiang sebagai penerus sebagai pewaris perjuangan ini Maulana Syekh mengajak pelungguh Sami menjaga kekompakan di bawah nggih kita selalu bersemeton nggih tiang kanca pelungguh Sami niki bersemeton jamaah mari jaga kompak ya jangan sampai NW ini terpecah-pecah. Jangan sampai NW ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di saat 2029 nanti kader Nahdlatul Wathon maju jadi gubernur dan lain sebagainya, siap pelungguh? Insya Allah kalau pelungguh Sami kompak nyari. Yang penting kalau imam mulai takbirnya haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Nindek salib imam nggih, berarti pelungguh Sami tidak berjamaah. Milin mesaan. Wah kedung 2 tahun. Wah kedung apalagi makin sang wah kedung 5 tahun ulin pada malik. Nggih. Sampuna nggih. Sila tebarang-barang. Ini kan pengajian silaturahmi. Lebaran, nanti ada pengajian PB ini lagi ke tempat pelungguh Sami, perkecamatan dan lain sebagainya. Insya Allah tiang akan sambang pelungguh Sami. Tiang sambang pelungguh Sami karena kecintaan tiang kepada pelungguh Sami menjadi sebagai murid Nini Maulana Syekh. Karena kecintaan tiang kepada pelungguh Sami menjadi saudara tiang di dalam Nahdlatul Wathon yang telah disatukan oleh Nini Maulana Syekh. Jiwa kita telah disatukan oleh Nini Maulana Syekh di dalam Nahdlatul Wathon. Tiang pelungguh Sami sudah disatukan. Jangan kita saling mengkhianati di dalam perjuangan di Nahdlatul Wathon. Kita ini satu dalam Nahdlatul Wathon. Kita ini satu darah, satu jiwa perjuangan di dalam Nahdlatul Wathon. Kita ini harus selangkah seayun dalam Nahdlatul Wathon. Nabi wasiat ini Maulana Syekh yang terakhir di dalam hayat beliau, kompak, utuh, bersatu. Itu beliau ulang-ulang. Kompak, utuh, bersatu. Kompak, utuh, bersatu. Selalu beliau ulang. Sila mulai makin 73 tahun usia NW ini. Sudah saatnya kita kompak nggih. Nggih. Sudah saatnya. Sudah saatnya kita kompak. Apapun itu. Seperti bahasa ini Maulana Syekh, kita ikhlas sudah berjuang di NW, ada saja kita dapat nanti. Ada saja kita dapat nanti insya Allah. Pokoknya kita jaga kompakan kita, kita jaga insya Allah. Seperti bahasa beliau, jangan kita meninggalkan kewajiban kita di Nahdlatul Wathon. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Nauzubillahi min zalik, kita menjadi orang-orang yang ad-darukum, yang merusak perjuangan Nahdlatul Wathon. Mari kita menjadi orang-orang yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon.
Pelunggu Sami yang hadir di sini, kayun pelunggu Sami bareng kajian ini Maulana saya di akhirat nanti. Kalau pelunggu Sami kayun, sila kita rapatkan barisan, perkuat hati kita, jangan mau digoyang oleh apapun. Kita tetap kompak dalam Nahdlatul Wathon. Seperti yang sering tiang sampaikan, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai di hari kiamat nanti. Pelunggu Sami tiang tanya, cinta kepada Nini Maulana Syekh? Cinta, kata pelunggu Sami. Tapi kenapa perjuangan Nini Maulana Syekh? Pelunggu Sami masih ada ke kiri ke kanan. Kenapa kita tidak lurus saja? Sekarang kita lurus semua tiang tunas atas nama pribadi, atas nama pengganti, atas nama pewaris dari ini Maulana Syekh. Kenapa tiang tidak memakai nama Ketua Umum PBNW? Supaya tiang bilang atas nama pribadi, atas nama pengganti, atas nama pewaris. Karena tiang ini pengganti dari ini Maulana Syekh. Zainuddin Sani tidak pernah tahu dirinya akan menjadi pengganti. Zainuddin Sani tidak pernah tahu dirinya akan menjadi Zainuddin Sani. Zainuddin Sani niki tidak pernah tahu dirinya akan menjadi Tuan Guru Bajang. Tapi usia 4 tahun Nini Maulana Syekh mengikrarkan gelar tiang bernama Tuan Guru Bajang. Tiang tidak pernah mau. Tiang hanya melihat kalau beliau pidato, mungkin ada foto tiang lihat beliau pidato. Kadang-kadang beliau sedang menyebut tiang di sana. Terlalu banyak beliau bahas tentang tiang kemuatan. Nanti sampai di rumah baru tiang tanya beliau, karena tiang semel ngeraus lek julun dengan luwe. Tiang pemalu tiang dulu. Kalau tiang ngomong sama ini biasa di rumah. Tiang berjorak sama beliau dan lain sebagainya di rumah sudah biasa. Kalau tiang sudah capek berjorak, tidur tiang di pangkuan beliau. Nanti beliau angkat tiang, dipindah, Rehano ini anak bi. Karena kenapa tiang berdua? Kadang-kadang beliau bawa tiang ke kamar, tidur di samping beliau, itu sudah biasa dari kecil. Jadi sudah terlalu banyak kisah tiang sama di Maulana Syekh. Kalau tiang ingat tiang giran tiang AC. Karena terlalu banyak kisah tiang bersama beliau yang alhamdulillah sejak tiang lahir sampai akhir hayat beliau selalu nasihat, candaan beliau, tidak pernah tiang dimarah. Karena beliau selalu menanamkan kepada tiang sami'na wa ata'na. Selalu menanamkan kepada tiang mati le aku, mati le umi le mami selalu beliau tanamkan kepada tiang. Makanya di saat ada yang beliau tidak suka, tiang tidak lakukan. Contoh saja niki di dalam rumah. Di dalam rumah dulu tiang ke beliau ini di Maulana Syekh, tiang sholat berjamaah sama beliau di kamar. Lupa tiang jauh ketopong karena peci tiang pada saat itu rusak. Terus tiang lihat, jangan sudah dalam kamar, tiang masuk. Pas mau mulai sholat enggak bahasa ini ketopong Zainuddin Sani, ketopong bahasa beliau. Niki di luar. Namun dia berdua beli. Ada nih cuma rusak. Baik tiang pakai. Sebelum bilang, pokok namun tamu jo kamarku tetap kado apa. Dari sana tiang tidak pernah buka peci tiang sampai tiang tidur tiang pakai. Sampai tiang tidur tiang pakai. Sampai tiang mandi tiang lupa buka. Makanya peci tiang itu paling lama usianya 1 minggu rusak. Begitu tiang mandi ini basah bulu karena tiang tidak merasa pakai peci. Pas tiang sudah selesai, aneh, sungkuk nih. Tiang malu minta ke beliau, kalau umi tiang di Mataram beliau dulu. Artinya tiang kan ini rah dulu. Bisa beli, bar ketuan sini cepat yang dibelikan, rusak. Lama-lama ini Maulana Syekh tahu. Kempek tetap baru songkona Tuan Guru Bajangku kata beliau. Ini dia basah, ketawa beliau. Bagus maksudnya. Dia kempek-kempek seda bahasa beliau. Yang karena kebiasaan begitu beliau sudah perintah sekali tidak pernah tiang buka. Tidak pernah tiang buka. Sampai tiang mandi, tiang tidur tiang tidak pernah buka peci ini kan. Makanya kalau tiang mandi kan ini basah. Bulu tuh kenapa? Astaga tiang beras baru tiang buka. Kan kamar mandinya beliau nikah dulu panjang tiang.
belok nika jedingan. Bak mandinya nika besar. Lebih dia 2 meter nika bak mandinya kalau tidak salah. Kita mandi. Nika dia. Maksudnya yang sampai hal sekecil itu kalau sudah beli berbahasa tiang gawe wah. Tiang bani. Begitu. Mungkin itu makanya alhamdulillah tahdus binikmah ya. Tiang tidak pernah dimarah sama beliau sepanjang hayat beliau sampai akhir hayat beliau. Tidak pernah Nenek Maulana Syekh marah sama tiang. Yang banyak nasihat dan candaan saja sama beliau. Jadi alhamdulillah tiang bersyukur ya mempunyai nenek seorang waliullah, mempunyai nenek yang sangat sayang kepada tiang, yang sangat cinta kepada tiang, sangat luar biasa, yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang menjadi pengganti, menjadi pewaris itu berat, bukan sesuatu yang ringan. Tidak mungkin akan sama pengganti dengan orang yang diganti secara 100% tidak mungkin sama. Tapi insya Allah tiang berusaha menjalankan semua wasiat, permintaan dan keinginan dari Nenek Maulana Syekh. Insya Allah atas segala kekurangan tiang, insya Allah tiang terus berusaha karena tanggung jawab tiang khususnya di Nahdlatul Wathon. Sejak pertama tiang menjadi pengurus besar Nahdlatul Wathon, terpilih pada Muktamar ke-14, nasihat dari